Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kenapa saya bawa tentang kuasa doa? Karena dalam seminggu ini kita akan berdoa. Supaya sebelum kita berdoa, kita tahu betapa kuasa doa itu begitu dahsyat. Ya, saya juga bersyukur kalau di tempat ini setiap hari Jumat banyak orang-orang yang berdoa. Mungkin ada yang gak ikut doa, kam di rumah tidur, dengar. Ada teman-teman mungkin itu yang di kiri kanan setiap Jumat di sini berdoa untuk kam. Dan saya rindu semua kita jemaat sampai di satu titik setiap Jumat kita semua berdoa. Bilang kiri kanan berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 17 ayat 18. Yakobus 5 17 18. Saya baca buat kita supaya kita semangat semua berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 17 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia, nabi yang hebat, dia pernah berdoa, Tuhan tolong jangan hujan. Hujan berhenti selama 3 tahun 6 bulan. Tapi dia berdoa lagi, Tuhan turunkan hujan. Hujan turun lagi. Dan di awal dibilang Elia sama kayak kita, manusia biasa. Elia sama seperti Mahaga. Elia sama seperti Kesia. Nggak ada bedanya. Sama. Yang membuat kita akan tetap sama dengan Elia, dia sungguh-sungguh berdoa. Dan biarlah hari ini kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa. Doa, dengar ini. Doa itu enggak hanya minta-minta. Doa itu bangun hubungan. Jadi jangan kamu punya konsep berdoa itu minta sama Tuhan. Tolong aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Memang itu doa. Tapi bukan hanya itu saja doa. Doa itu ketika kamu datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau baik. Walau hari ini semuanya murah, aku tetap percaya Tuhan bisa lakukan mujizat. Walaupun Tuhan tidak lakukan mujizat, Tuhan tetap baik. Itu juga doa. Jadi enggak selamanya minta-minta itu, enggak selamanya doa itu minta-minta. Gimana kalau kamu punya kawan, asal dia jumpa sama kamu, kerjanya minta uangmu. Besok jumpa lagi, bagi uangmu. Lusa jumpa lagi, limpul dulu laik. Hari berikutnya jumpa lagi, tolong dulu laik. Gimana kira-kira? Mau nggak kamu jumpa lagi sama dia? Nggak jelas itu kan? Tapi seberapa sering kita lakukan itu sama Tuhan? Tolong dulu Tuhan. Uang sekolah Tuhan. Uang sewa rumah Tuhan. Asal datang sama Tuhan minta-minta. Nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau. Pokoknya asal udah doa kita lipat tangan Tuhan dari surga. Nggak apa-apa lah ya, minta lagi nyana ini, minta lah ya, nggak apa-apa. Untung dia Tuhan yang baik. Jadi doa itu nggak selamanya minta, tapi doa itu bangun hubungan, ngobrol-ngobrol sama Tuhan dalam segala situasi. Saya selalu bilang Presiden Prabowo itu berkuasa. Dia bisa melakukan apapun. Tapi kalau kita nggak punya hubungan sama dia,
Nggak ada dampak kemahakuasaannya itu. Sama, Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidup kita, tapi kalau kita nggak punya hubungan, nggak punya koneksi sama Tuhan yang Maha Kuasa itu, nggak ada gunanya kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayat 7, Tuhan mengajar begini, Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau doa itu nggak usah bertele-tele. Kalau anak-anak itu suka bertele-tele. Kalau kita sebagai bapak, sebagai orang tua, udah hanya kita kenal anak kita. Kalau dia udah bertele-tele, ke sana dibawanya cerita kan. Taunya kita uang maksudnya begitu, udah taunya kita sebagai bapak. Jadi Bapak di sorga nggak mau kita bertele-tele. Kalau anak-anak itu suka bertele-tele. Kalau anak-anak itu suka kerjanya minta-minta. Kalau di TK selalu masalah, asal ribut, asal nangis, asal berkelahi selalu. Diambilnya punyaku. Nah, itu anak-anak minta-minta. Tapi kalau ada anak-anak yang sudah mulai remaja, dia nggak akan berani lagi kayak anak-anak minta-minta terus. Dia mungkin akan mulai berkata begini, Mak, Pak, ada uang Mama, mau beli sesuatu aku. Itu remaja. Tapi kalau anak itu sudah bertumbuh dewasa, dia nggak akan minta lagi. Dia justru akan menolong bapaknya. Ini Mak, beli nanti baju undu ya, Pak, beli sepatu undu ya. Itu kalau sudah dewasa. Sama dengan kekristenan. Kalau kita berdoa selalu minta, kekristenan kita itu masih anak-anak. Tapi kalau kita udah ya sekali-sekali minta, sekali-sekali diam, sekali-sekali minta, remaja. Tapi kalau kekristenan kita di dalam Tuhan, kita nggak akan lagi minta-minta untuk diri kita. Kita akan berdoa, Tuhan, selamatkan keluargaku. Tuhan, berkati kampungku. Tuhan, berkati si anu. Itu udah dewasa, udah memberi, nggak lagi minta. Coba tanya kiri kanan, kamu masih anak-anak, remaja, atau sudah dewasa? Bilang. Kalau doa kita belum dijawab, jangan kamu berhenti berdoa. Tuhan bukan lupa. Tuhan bukan gak mau jawab. Seberapa sering, coba kamu mungkin kita juga mungkin pernah cek ke belakangnya. Seberapa sering waktu kita berdoa, doa kita gak dijawab Tuhan. Tapi setelah berjalan berapa tahun, lalu kita mengerti, oh ini rupanya dulu, maka doaku gak dijawab Tuhan ya. Saya punya pengalaman, dulu saya ujian masuk perguruan tinggi nggak lulus. Saya ambil teknik elektro. Akhirnya nggak lulus, masuk swasta lah. Aku akhirnya ambil manajemen komputer. Setelah sekarang aku pikir-pikir, kalau dulu aku lulus teknik, untuk apa akulah teknik? Justru sekarang aku bersyukur, aku udah tahu komputer, aku bisa bantu gereja-gereja yang komputernya masalah. Aku udah berapa kali bantu. Ada LCD-nya bermasalah karena dulu aku kuliah di situ. Sekarang udah bisa dipergunakan. Coba dulu Tuhan jawab doaku, aku masuk di teknik, nggak tahu aku untuk apa teknik itu. Teknik elektro pula. Mungkin kamu dulu pernah berdoa untuk pacaran dulu. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu. Tuhan, maunya dia Tuhan. Maunya dia Tuhan. Maunya tolonglah Tuhan. Jodohkanlah dia sama aku Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kalau sudah ada jodohnya, putuskan supaya dijodohkan sama aku Tuhan. Sampai begitu doa kita. Setelah berjalan beberapa tahun dan sekarang kita menikah sama suami kita, sama istri kita dapat suami kita baik, kita dapat istri kita baik. Terima kasih Tuhan. Kita lihat mantan kita dulu. Sampai sekarang gak jelas hidupnya. Mungkin ada yang sudah pakai narkoba. Mungkin ada yang di penjara. Kan akhirnya kita mengerti. Puji Tuhan, doaku dulu gak dijawab sama Tuhan. Jadi begitu. Ada doa-doa yang kadang kita gak mengerti, gak dijawab sama Tuhan. Tetaplah berdoa. Kalau
Kalaupun gak dijawab Tuhan, tetap berdoa. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita berdoa, coba cek ini. Kita berdoa itu untuk memuaskan hawa nafsu kita atau tidak? Kalau untuk memuaskan hawa nafsu kita, lebih bagus nggak usah berdoa. Karena doa yang seperti itu, doa salah, pasti nggak dijawab sama Tuhan. Tuhan berkati aku melimpah-limpah, berkati aku melimpah-limpah, biar ku setel dulu anak itu. Nah, itu kan untuk hawa nafsu kita ya. Biar nggak sembarangan dulu edaku itu sama aku. Sengaja kadang-kadang di pesta itu dipakainya emasnya. Lewat dia di depanku, lewat tukang kacang itu. Tukang kacang katanya. Kaya buat aku Tuhan, biar nggak sepele dulu edaku itu. Itu untuk memuaskan hawa nafsu, nggak akan dijawab oleh Tuhan. Daud, waktu dia melawan Goliat, dia bilang begini, hari ini ku kalahkan kau. Belum kalah ini. Lihat motivasinya. Supaya waktu kau kalah, supaya semua orang bisa melihat Israel punya Tuhan. Dan kalah, karena motivasinya bukan untuk memuaskan dirinya. Dia mengalahkan orang, supaya orang bisa lihat Tuhan Israel itu hidup dan berkuasa. Nah, jadi kalau kamu berdoa, berdoalah. Jangan untuk memuaskan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkati aku. Biar aku bisa bangun rumah. Biar nanti waktu rumahku jadi, keluarga-keluarga aku lihat, bisa rupanya dia bangun rumah ya. Padahal dia orang sederhana. Betul dia punya Tuhan yang hebat. Biar namamu dipermuliakan Tuhan. Kalau doa seperti itu benar. Ya, jadi coba cek doa-doa kita. Doa itu adalah satu hal yang dahsyat. Jangan sepele dengan dengan doa. Hari Minggu lalu, anak-anak muda itu kebaktian di Open Stake Brastagi. Jadi saya yang khotbah, wakil bupati kita yang kesaksian. Dia bilang begini, ini memotivasi anak-anak muda siapa saja kita. Dia bilang, Aku ini sekarang wakil bupati. Aku ini bukan siapa-siapa. Bapakku bukan pejabat. Keluarga aku bukan siapa-siapa. Aku hanya mantan supir si Gantang Sira. Bertahun-tahun aku cuma menjadi supir. Tapi dengar anakku, gak pernah aku tinggalkan ibadah-ibadah. Aku cinta ibadah. Aku diangkat sama gembalaku jadi pengurus di gereja. Pengurus anak-anak muda, pengurus youth. Aku setiap hari bantu pekerjaan Tuhan. Dan saya juga kenal abang ini. Dia begitu cinta pekerjaan Tuhan. Dan sekarang aku bisa jadi wakil bupati, katanya. Itu salah satunya karena doa. Jadi gak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa. Amin. Doa itu bisa melakukan sesuatu yang besar. Doa itu kayak bom. Bom itu bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tapi kalau ada tikus kecil situ, nggak usah kamu bom. Terlalu mubazir. Ambil aja sapu-sapu, pukul, kerpok gitu. Doa itu sesuatu yang besar. Jadi waktu kamu berdoa, ingat kamu sedang meminta sesuatu yang besar. Sedang berbicara kepada Tuhan yang besar. Jangan berdoa untuk hal-hal yang kecil. Tuhan, sembuhkanlah panuku ini. Kalau panunya oleskan saja kalau Panax. Terlalu mubazir doa itu. Bom. Berdoalah Tuhan, selamatkan tanah Karo ini. Berdoalah Tuhan, kami rindu tanah Karo ini menjadi satu tempat yang luar biasa. Desa Logendak ini menjadi satu desa yang luar biasa. Jadi tetaplah berdoa. Bilang kiri kanan, tetaplah berdoa.
Jangan sepele dengan doa ya. Apalagi tidak lagi kamu berdoa. Itu sangat mengenaskan. Karena doa itu hubungan dengan Sang Pencipta. Kalau Kapolda datang ke sini, sudah pasti semua orang-orang Tanah Karo ini, Bupati, Kodim, Kapolres, udah sibuk sebelum Kapolda datang. Udah sibuk itu. Dari semalam udah sibuk itu. Kalau dia misalnya mau ibadah di sini Kapolda, udah sibuk itu. Gimana Pak Pendeta? Udah aman Pak? Gini Pak, kurang kursi. Beli Pak. Ini ada sedikit lubang di jalan gereja kami. Tempel itu langsung pihak PU tempel. Kapolda mau datang. Dan mereka semua udah sibuk nunggu. Kenapa? Karena pimpinan lebih tinggi itu mau datang. Dan biasa yang bawahan itu nunggu. Seberapa sering Tuhan suruh kita doa anakku, doa anakku. Tuhan ngomong di hati kita. Lalu kita bilang sama Tuhan yang Maha Kuasa itu, tunggu ya Tuhan. Tunggu ya Tuhan. Lakap nu ngeri kita. Ngeri nih, kulang nih. Dia yang punya langit dan bumi. Seberapa sering kita suruh nunggu. Tunggu ya Tuhan. Nanti ya Tuhan. Bilang kiri kanan, robahlah kita nih. Hilang berat kita bilang. Doa itu hubungan. Doa lalu. Jangan berdoa hanya waktu darurat saja. Kalau udah darurat, iya, tuh ateta lalap. Kalau udah ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak ingat doa. Tapi kalau masalah, hari ini kita komsel. Enggak, ini masih hari Selasa ini. Kupikir hari Rabu dah. Udah mau cepat rasanya komsel. Kalau ada masalah. Bilang kiri kanan, ku kenal siapa maksud om itu. Pokoknya banyak berdoa, banyak berkat, banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit berkat, sedikit kekuatan. Nggak ada berdoa, nggak ada berkat, nggak ada kekuatan. Hari ini kita mau bahas 3 hal. Yang pertama, doa itu berkuasa. Doa itu berkuasa. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 7. Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walau aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang melalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ada seorang hakim, dia nggak takut sama Tuhan, bahkan dia nggak takut sama seorang pun. Mungkin dia udah gelarnya doktor, udah jago, dokter hukum, nggak ada yang bisa menandingi dia. Pokoknya semua kasus yang dia urus beres. Dia nggak takut sama Tuhan. Ada satu ibu, dia punya kasus, nggak tahu lagi dia mungkin jalan keluarnya. Mungkin uangnya nggak ada, backingnya nggak ada. Dia datang selalu sama hakim itu. Pak Hakim, tolonglah menangkan perkaraku itu Pak Hakim. Lang katanya, pergi dia. Besok datang lagi ibu itu, tolonglah Pak Hakim. Enggak.
Hakim itu pergi ke sidang, turun dia dari mobilnya. Ibu itu udah nunggu di pintu mobilnya. Tolong Pak Hakim. Lalap, lang dibi katanya. Dia masuk ke ruang sidang. Sidang. Sebelum sidang, setelah sidang selesai dia keluar dari pintu samping. Udah nunggu pula bibi itu di pintu samping. Pak Hakim, tolong. Siapa kami bibi? Dia pergi lang. Tuhan saja dia nggak takut. Apalagi ibu itu. Berkali-kali ibu itu datang, tolong Pak Hakim. Enggak. Tolong Pak Hakim. Enggak. Tolong Pak Hakim. Enggak. Sampai lama-lama waktu hakim itu berpikir, ibu itu di mana pun aku ada dia. Sidang aku ada dia. Mungkin dia pulang ke rumahnya, udah nunggu pula di gerbang rumahnya. Pak Hakim, tolong Siti Pak Hakim. Lang tutupnya gerbangnya. Mungkin digedor-gedornya. Pak Hakim, sempat di Pak Hakim. Lama-lama hakim itu terganggu. Dia bilang, bahaya ini ibu ini. Udahlah, ku menangkan sajalah dia. Supaya dia enggak mengganggu aku lagi. Ayat ini menceritakan, makanya kita harus berdoa seperti ibu ini. Terus berdoa. Hakim yang jahat saja firman Tuhan bilang, waktu terus kita minta, dia tolong. Bukankah dia Allah kita yang kalau kita pagi malam berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apakah dia Tuhan mengulur-ngulur waktu katanya? Tidak. Dia Tuhan yang baik. Makanya terus harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Ini kalimat ini udah harus selalu pula berdoa pula, enggak jemu-jemu. Harus selalu berdoa, enggak jemu-jemu. Harus selalu berdoa, enggak jemu-jemu. Kenapa ayat ini menceritakan? Karena banyak orang waktu dia berdoa, doanya enggak dijawab, dia enggak lagi selalu berdoa. Dan dia jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Bilang kiri kanan, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa itu harus. Berdoa itu punya kuasa. Saya sampai hari ini terus berdoa. Kami sekeluarga terus berdoa. Kami tanamkan sama anak-anak kami, nakku berdoa. Karena saya melihat dari saya kecil ada kuasa doa. Ada kuasa doa. Ada kuasa doa. Saya berapa kali mengalami mujizat-mujizat Tuhan hanya karena doa. Yang pertama, berdoalah karena doa punya kuasa. Yang kedua, doa itu adalah kebutuhan. Doa tidak hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Lukas 18 ayat 1 tadi bilang, harus selalu berdoa tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa tidak jemu-jemu karena itu kebutuhan. Sama kayak makan. Kalau ada kamu di sini orang tua, anak nu gak mau makan, apa kamu bilang? Makan nakku. Gak mau aku, makan nakku kita bilang. Gak mau aku, kita paksa dia makan nakku. Kalau gak makan kamu gak sehat. Gak ada kita di sini orang lakoman lang payo kenca, merga beras, gak ada begitu. Paling merga be beras mana anakku. Lanai pelit nakanta, kadang-kadang kita rela udah biar kita nggak gitu kenyang, biar anak kita makan anakku, karena itu kebutuhan. Sama dengan doa, doa juga gitu, bukan soal mau, bukan soal selera, mau selera makan atau nggak makan itu harus. Kalau kita nggak makan nggak kuat, kalau kita nggak doa nggak kuat. Kalau 1 hari kita nggak makan mungkin masih kuat, 2 hari mungkin masih kuat, 3 hari mungkin masih kuat. Tapi kalau sebulan kita nggak makan, nggak kuat lagi. Sama dengan doa. Kalau 1 hari mungkin kita nggak berdoa, mungkin ya nggak begitu pengaruh. Tapi kalau udah sebulan kita nggak berdoa, setahun kita nggak berdoa, nggak ada kekuatan kita. Orang kalau setahun nggak makan, nggak usah tunggu setahun. Udah dison maradian isedo ale-aleta. Udah meninggal itu. Kalau orang yang meninggal, kalau masih 1 hari oke lah. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, kalau nggak diformalin itu lama-lama bau. Lama-lama keluar belatung-belatung. Makin lama makin bau, makin membusuk. Ya,
menjijikkan. Kenapa? Karena dia mati gara-gara nggak makan. Sama dengan kerohanian kita ini. Kalau nggak berdoa kita setiap hari, lama-lama kerohanian kita pun mati. Bukan hanya mati, bau. Bukan hanya bau, belatung-belatung pun keluar. Bukan hanya mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi orang lain. Kalau ada orang yang gak mau berdoa, gak pernah berdoa, malas berdoa, hidupnya itu akan mati kayak mayat. Mayat hidup. Memang secara jasmani, ya kita pakai parfum wangi, gak kelihatan ini. Tapi orang-orang yang gak suka berdoa, itu rohaninya mati, bahkan bau. Dan hidupnya itu akan bikin bau. Pernah nggak kamu ketemu sama orang, asal ketemu sama dia, bau kamu rasa. Bukan bau fisik ya. Udahlah aku nggak mau lagi aku ketemu sama dia. Kenapa? Karena hidupnya itu memang bau. Perkataannya pun mematikan, pikirannya pun mematikan, sikap hidupnya pun mematikan. Asal jumpa sama dia malas kita, mematikan hidupnya. Sudah pasti itu salah satunya karena nggak pernah ada doa dalam hidup. Tapi kalau kita berdoa, kita connect dengan Tuhan, Tuhan sumber segala sesuatu, kita makin hari makin kuat, makin segar, makin berohani, iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu kamu ketemu sama orang, dia pun dikuatkan, dia pun disegarkan. Tadinya dia punya masalah, waktu ketemu sama kamu, sehat dia. Ini Ibu Gembala, 2 hari lalu dia sakit kakinya, udah berapa hari sakit kakinya. Lalu dia bilang udahlah opname lah aku. Udah opname. Lalu akhirnya kami siapkan diri, kami bawa ke rumah sakit, mau di opname. Sampai di rumah sakit, diperiksa, datang dokter. Dokter bilang kenapa kamu sakit di sini ku dokter? Udah berapa lama sakit? Sudah lama, sudah 6 bulan. Lalu dipegang-pegang lah, di tensi, dicek darah. Nggak apa-apanya kami ini. Sehatnya kami ini. Kita udah siap opname ini. Udah atur semuanya supaya nanti pas doa 10 malam udah pulang begitu biar bisa ikut doa. Jadi supaya udahlah hari Kamis, Jumat, Sabtu udah di opname, udah kami atur segala sesuatu. Dokternya bilang sehatnya kami ini Bibi. Pikiran dulu saja jaga. Lalu dipukul-pukul sininya kan, tek. Gimana, sakit kamu merasa? Enggak, dipukul-pukul lagi. Kata mama, pukul-pukul lagi. Sakit kamu merasa? Enggak lagi pula dijawab mama, ngukan tak bahakapna. Sehat kami ini. Jadi enggak perlu kami obat. Enggak, jangan kamu sering makan obat. Rusak nanti ginjal. Sehat kami ini. Nanti sampai kamu di rumah, jemur kamu di matahari. Kalau udah usia ini nggak kayak dulu lagi. Manusia itu kan ada masanya katanya. Jadi kalau masih muda itu masih lancar semua minyak-minyak untuk tulang gitu. Kalau udah tua memang udah kurang peredaran minyak itu. Jadi biasanya itu sakit kaki. Pokoknya pulang kamu, sehat kamu, berjemur kamu. Gitu aja katanya. Jadi gimana dokter? Nggak perlu kami opname. Kamu lah kalau opname kami bilang enggak opname. Kalau enggak sehatnya kamu katanya. Udah sehat aku dokter. Pulang saja kami. Akhirnya pulang. Hanya dengan perkataan. Bayangkan kami udah persiapkan 3 hari bakal opname di rumah sakit. Hanya dengan perkataan. Semuanya nggak jadi. Dan mama bisa sehat. Bayangkan kalau gitu kita semua jemaat di sini. Ada orang punya masalah, Eda. Banyak kali masalahku. Tenang kamu Eda. Ada Yesus yang sanggup tolong kamu. Itu kalau kita intim sama Tuhan, itu otomatis yang keluar. Bukan kita lagi, ada Tuhan yang akan menolong kita. Tapi kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, Eda, banyak kali masalahku Eda. Tadi pun dah komanya dia, datang kamu. Ya, makanya Eda, titik lah. Koit. Jadi bukan kita yang memberikan kehidupan. Ada Tuhan. Bilang kiri kanan intim sama Tuhan. Jadi doa itu kebutuhan, bukan soal selera.
Selera nggak selera kamu, itu kebutuhan. Ada pepatah bilang begini, berdoalah di saat engkau malas berdoa, karena engkau sedang dalam bahaya. Ya, berdoa karena itu kebutuhan. Yang ketiga, berdoa tanpa bimbang. Markus 11, 23, 24. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa saja yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi waktu kita berdoa, jangan bimbang. Jangan bimbang. Waktu kamu berdoa, jangan bimbang. Jadi yang pertama waktu kita berdoa, kalau belum dijawab Tuhan, cepat-cepat cek. Doa Andu itu benar enggak? Doa Andu itu benar enggak untuk kemuliaan Tuhan atau memuaskan hawa nafsu? Kalau udah kita temukan doaku ini ternyata untuk memuaskan hawa nafsuku, enggak usah lagi berdoa. Capek kita. Enggak akan dijawab Tuhan doa yang memuaskan hawa nafsu. Itu doa yang salah, kata firman Tuhan. Tapi kalau kita doa dan kita tahu doa kita bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat dan belum dijawab Tuhan, teruslah berdoa. Terus, jangan bimbang. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Kalau kita bimbang, itu sama kayak kita ngisi beras ke dalam satu goni, kita isi beras dalam satu goni, tapi ada bolongnya di bawah. Nggak akan penuh goni itu dengan beras karena ada bolongnya. Sama dengan hidup kita. Mau seberapa banyak kita berdoa, seberapa sering kita berdoa, asal ada keraguan di bawah, nggak akan pernah terjadi doa-doa kita itu. Jadi kalau kita berdoa, jangan ragu. Jangan ragu. Firman Tuhan bilang asal kamu percaya, gunung pun bisa pindah. Apalagi masalah-masalah kita. Jangan pernah ragu. Semalam saya khotbah di penamatan SD Metodis Kabanjahe. Yang hadir itu siswa dan orang tua. Saya sampaikan firman Tuhan, mereka kasih tema tentang taat. Saya bilang asal kita taat kecil bagi Tuhan. Apapun. Lalu setelah saya sampaikan firman Tuhan, pemimpin yayasannya bilang, Pak kita makan dulu. Lalu kami turun dari aula itu ke bawah, ke ruangan yang punya yayasan. Waktu saya turun di lapangan itu, ada seorang bapak lari-lari, dia jumpai saya, Pak. Dia tarik saya ke pinggir lapangan, dia bilang, boleh Bapak berdoa buat saya. Apa masalah itu? Dia bilang begini, Pak, sejak COVID saya nggak ada lagi pekerjaanku. Sejak itu istriku yang bekerja. Bertahun-tahun istriku yang bekerja. Sebagai pria rasanya aku nggak berharga, Pak. Kok aku pemimpin gak bisa memenuhi kebutuhan rumah tanggaku? Kok istriku yang bekerja dan aku di rumah saja? Aku udah terus berusaha, udah terus berdoa, tapi sampai hari ini aku belum bekerja, Pak. Tapi Pak, setelah aku tadi dengar firman Tuhan yang kamu sampaikan, aku percaya, imanku bangkit, aku pasti dapat pekerjaan. Wah, aku bilang kalau udah yakin kamu gak bimbang lagi, kita berdoa. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat kamu. Di lapangan itu aku berdoa buat dia. Berkati dia dengan pekerjaan. Kuncinya jangan bimbang. Apapun yang kita doakan asal bimbang kita, nggak akan terjadi. Kita berdoa, Tuhan berkati aku. Entah enggaknya nanti didengar Tuhannya. Itu udah bocor itu. Bilang kiri kanan, kamu belum bocor kan? Seringkali kebocoran-kebocoran kita sendiri yang buat. Karena kita nggak percaya dan bimbang. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita yang terbatas ini. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan 8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Ini Tuhan yang bilang. Dia bilang, anakku engkau.
engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ayat 8, nakku, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi Tuhan bilang, nakku, engkau anakku. Ini Bapa di sorga yang ngomong, bukan saya. Kalau saya bilang, kamu anakku, aku bilang, terbatas ya aku. Satu saat, Om, kamu kan bapakku, pinjam dulu uang Om. Bisa nggak ada uangku. Tapi kalau Bapak di sorga bilang, kamu anakku, mintalah, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Dia Bapak yang luar biasa, yang punya segala sesuatu. Bagi kitanya kadang semua besar, tapi bagi dia kan kecil. Bagi kitanya tanah di sebelah ini, di tanah kita di sebelah ini yang selalu kita doakan Tuhan, kami perlu tanah ini supaya kami bisa lebarkan lagi rumah Tuhan ini, supaya kami bisa pakai tempat parkir, supaya kami punya rumah ibadah yang besar. Kalau ada orang perlu, kami bisa berikan ini. Kita berdoa, bagi kita ini besar ini. Saya udah hitung-hitung MM-an ini. Tapi kami terus berdoa sampai hari ini. Kita terus berdoa di sini, Tuhan. Bagi kitanya ini besar. Bagi Tuhan kan kecil. Bisa nanti ada satu kolong merat, batuk-batuk dia. Udah dibawa ke Penang, Singapura nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba waktu tidur dia dinampakkannya muka Bapak Gembala kita di sini. Lengkap sama Google Map-nya. Di Logendak dia tinggal. Kan bisa, ini kan hanya contoh ini. Bagi saya itu menceritakan bahwa kecilnya bagi Tuhan, bagi kitanya besar. Jadi kalau berdoa itu jangan takut. Makanya satu kisah, satu kali ada seorang ibu yang suaminya baru meninggal, yang dicatat di Raja-Raja. Ada satu ibu, suaminya baru meninggal, utangnya banyak, anaknya mau diambil penagih utang. Lalu Elisa bilang begini, apa yang kau punya di rumah? Minyak. Oh, gini saja, pergi kau ke tetangga-tetanggamu, mintai bejana mereka. Ini kalimatnya, tapi jangan terlalu sedikit. Kalau perempuan itu minta bejana yang terlalu sedikit, diisi minyaknya paling 3 botol, mungkin utangnya pun gak lunas. Tapi hamba Tuhan ini bilang, minta jangan terlalu sedikit. Bilang kiri kanan, kalau minta jangan terlalu sedikit. Ini mintanya sama Tuhan ya. Kira-kira kalau ada satu developer, dia biasa beli tanah ratusan hektar. Asal beli tanah terkenal dia ratusan hektar biasa dibelinya. Datang kam ada pula tanah dulu sikit-sikitnya, cuma 100 meternya. Kam bawa suratnya, kan datang kam sama developer itu. Bang, belilah tanahku berapa hektar katanya. 100 meternya bang katanya. Senyum dia. Karena terlalu kecil bagi dia. Biasa beli dia ratusan hektar. Ini kamu tawarkan cuma 100 meter. Mungkin seberapa sering kita gitu sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, uang sewa rumah Tuhan. Terlalu kecil sama Tuhan. Kita harus rubah cara doa kita. Dan mintalah yang besar sama Tuhan. Tapi di balik itu ingat, motivasi kita harus benar. Kenapa kita berani minta tanah ini? Karena motivasi kita benar. Supaya gereja kita besar, orang bisa kumpul banyak, parkir nggak susah. Kalau ada orang yang butuh-butuh, gereja ini bisa dipakai. Itu motivasi kita. Nggak pernah ada terlintas sini supaya nanti gereja besar, orang tahu itu gerejanya pendeta Surbakti. Jadi waktu aku kemana-mana orang mulai hormat sama aku. Nggak ada itu. Kalau gitu motivasiku nggak akan dijawab Tuhan. Jadi berdoa 3 hal. Berdoa punya kuasa. Berdoa itu harus nafas ini. Nafas iman kita, rohani kita. Dan yang ketiga, kalau doa jangan bimbang. Kalau bimbang bocor. Saya selalu bilang begini, orang yang berdoa itu pasti berbeda dengan orang yang tidak berdoa.
Bapak-bapak yang berdoa sama bapak-bapak yang tidak berdoa pasti berbeda. Mama-mama yang berdoa sama mama-mama yang nggak berdoa pasti beda. Masalah akan tetap ada, tapi sikap kita menghadapi masalah akan berbeda sama orang yang berdoa sama dengan orang yang tidak berdoa. Makanya sering saya bilang, adanya orang besar kali masalahnya, kuat dia menghadapinya. Ini bukan bicara masalah, tapi karena dia dekat intim dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam hidupnya, beresnya nanti semua. Adanya orang kecil kalinya masalahnya, geleng, tapi entah gimana udah hidup, gimana Tuhan, gak kuat aku. Karena gak ada hubungannya sama Tuhan. Bilang kiri kanan, ayo sama-sama kita cinta doa. Kita akan kuat kalau kita berdoa, bilang. Ini selama minggu ini kita akan berdoa. Datanglah doa. Doa itu bukan untuk orang-orang lain. Tapi waktu kita berdoa, kita yang makin kuat. Ibarat handphone kita yang dicas. Kita yang makin bersinar. Orang yang berdoa yang akan terus diurapi, dipakai Tuhan. Tuhan berkati kita semua.